Salesman. Iya. Saya dulu nggak suka lihat salesman. Semua orang nggak suka, termasuk saya. Jualan yang baik itu bukan jualan produk bagus dan murah saja, tetapi relationship yang baik. Welcome to Best Podcast. Go berkah no riba. Kali ini kita kehadiran tamu yang spesial ya. Pengusaha sukses di Jakarta, Bapak Martin Ovia Mulya. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kapten Nur. Alhamdulillah. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Ya, senang banget nih saya Pak Martin. Iya. Senang banget, bersyukur Pak Martin bisa hadir di studio kami. Dan kenapa? Karena Pak Martin ini yang pertama kali nih. Masya Allah, Best Podcast yang pertama ya? Yang pertama. Waduh. Jadi penglaris. Wah, penglaris, mudah-mudahan jadi laris manis dan juga berkah. Ya, Pak Martin ini adalah seorang pengusaha, Iya. kemudian penulis buku, trainer nasional dan founder sukses di PT Best katanya. Alhamdulillah. Begitu Pak Martin ya. Ya kurang lebih sedikit-sedikit benar lah. Ini sangat menginspirasi banget Iya. karena banyak banget yang kalau kita seminar ya yang mengedifikasi nama Pak Martin. Masya Allah, benar tuh Iya, ya? iya, Wah, karena Alhamdulillah. tadi ini semuanya spesial ya. Terus Pak Martin ini kan punya bisnisnya itu apa itu, konveksi atau promosi Ya atau apa lebih sih? tepatnya di uniform, printing, dan merchandise. Uniform, Tapi lebih printing, menangani merchandise. marketing komunikasi sebenarnya. Kayak gitu. Oh, kalau sekarang lagi pandemi gini gimana? Wah, ngefek banget. Banyak perusahaan nggak order, banyak perusahaan yang menjadikan kita konsultan untuk promosi juga berkurang otomatis, ya. Jadi efeknya luar biasa itu. Sangat berefek ya. Efeknya luar biasa ya. Tapi ya nggak apa-apa, kan namanya resiko jadi pengusaha itu mesti siap yang gini-gini gitu. Begitu. Ya, ibarat naik jet coaster, ada waktunya di atas, ya ada waktunya turun. Di atas ujian, di bawah ujian. Mantap lah ya. Jadi tapi masih siap kan ini melewati pandemi yang kita belum tahu sampai kapan ini? Insya Allah, selama kita yakin tauhidnya sama Allah, yakin akan ditolong kita. Masya Allah ya. Ini memang benar-benar dalam ya ilmunya. dalam. Kalimat-kalimatnya dalam banget soalnya ya. Terus Pak Martin ini juga penulis buku. Betul. Buku apa sih Pak yang ditulis? Ya, saya nulis buku itu sebenarnya perjalanan hidup saya. Perjalanan hidup. Perjalanan hidup saya terkait dengan pekerjaan yang saya lakukan. Ya, saya backgroundnya adalah sebagai salesman. Salesman. Iya. Saya dulu nggak suka lihat salesman. Semua orang nggak suka, termasuk saya. Nggak suka. Saya sekolah teknik, ya, saya dari STM, jurusannya elektronika telekomunikasi, dan saya sempat kuliah jurusannya teknik informatika, tapi pekerjaan saya salesman. Jadinya salesman ya. Iya. Nah, kenapa ini Pak? Ya. Kenapa jadi salesman ini? Nah, ternyata ada satu bakat terpendam yang ditemukan oleh salah satu relasi atau kolega saya. Mas Martin ini nggak cocok gitu. Kalau kerja di IT atau di telekomunikasi, justru cocoknya ini wajah-wajah bisa jualan gitu. Wajahnya wajah sales. Wajah sales gitu. Wah, waktu itu saya benci banget gitu ya. Tapi begitu saya nyobain, Masya Allah, ternyata nikmat sekali jadi sales. Kenapa? Karena ternyata kita jadi ujung tombak perusahaan. Ujung tombak perusahaan itu di Iya. sales. Kalau kita tidak menjual sesuatu, bahkan sampai level direksi pun nggak gajian. Betul juga ya. Masya Allah, berapa banyak amal kebaikan kita coba. Tapi kan masih banyak orang ya yang kayaknya kayak lihat kalimat sales itu ya nggak pengen banget gitu ya. Dipandang sebelah mata. Dipandang sebelah Iya, mata tapi gitu. begitu salesman-nya pakai Alphard, beda lagi ceritanya. Salesman. Jadi biasa itu ya. Ya, ini yang saya tulis di dalam buku saya tadi adalah menggambarkan perjalanan seorang salesman tepatnya. Ya, bagaimana ternyata salesman ini adalah ujung tombak perusahaan, profesi yang sangat mulia, ya, dan mempunyai kolega atau relasi yang sangat luas. Ya, saya bisa punya relasi, kenalan itu level dari mulai staff sampai owner perusahaan banyak. Karena mereka jadi customer saya atau customer perusahaan saya atau menjadi klien saya. Oh, gitu ya. Jadi tingkatan level kenalannya itu Masya Allah. Jadi Dan itu kan jadi kenapa Pak Martin cepat sukses di PT Best kayaknya. ya salah satunya bagaimana kita membina hubungan. Karena semua sukses, terutama jualan ya. Ini saya kasih tahu kuncinya. Jualan yang baik itu bukan jualan produk bagus dan murah saja, tetapi relationship yang baik.
Hubungan yang baik ya. Hubungan yang baik itu penting ya. Kadang-kadang tanpa harus nyebut harga, nyebut produk, ya. Ketika kita berkunjung silaturahim saja, yang bersangkutan sudah nanya, Pak Martin sekarang jualan apa? Begitu saya sebut, saya jualan eco racing misalnya. Oke, saya beli deh Pak. Udah begitu. Karena hubungannya baik. Karena hubungan baik Iya. ya. Kalau hubungan nggak baik pasti males ketemu ya. Betul. Mau harga murah, mau produk bagus, nggak dibeli. Penting banget ya. Penting buat sekali. teman-teman ini satu tips yang Iya. sangat-sangat penting ya. Betul. Jadi Bagaimana jangan pikirkan itu soal bagaimana mesti jualan, mesti apalagi di PTBS mesti closing. Itu nomor 2 closing mah. Nomor 1 mah bagaimana kita relationship-nya baik, dikenal oleh yang bersangkutan kita orang baik, ya. Maka insya Allah tanpa diminta kita menawarkan sesuatu, beliau sudah nggak enak hati. Pak, saya ikutan bisnis ini bagaimana gitu. nggak enak hati Oh, berarti itu dong? sering banget saya. Berarti closing karena nggak enak hati, nggak apa-apa. Ada saya salah satu top leader saya, ya, itu daftar ke saya Eco Racing tanpa sama sekali saya tawarkan dan langsung suami istri daftar priority. Tanpa ditawarkan, Tanpa ditawarkan, priority. tanpa dua-duanya langsung priority suami istri. Padahal dapat satu priority aja susah. ya. Masya Allah, karena hubungan Pak. Udah dipresentasi sampai berkali-kali, di Iya. follow up berkali-kali nggak Iya. closing Iya, ya kan? padahal sederhana kok. Layanan baik pasti efeknya baik. Itu aja kalau saya. Menarik ya. Nah, dalam buku ini berarti mencatat perjalanan hidup. Mencatat perjalanan dan menceritakan seluk-beluk tentang dunia sales yang orang luar itu tidak tahu. Ya, bagaimana hebatnya seorang sales, ya. Bagaimana mereka bisa masuk dari mulai ketemu Pak Satpam Mhm. sampai bisa akrab dengan ownernya. Mhm. Itu perjalanan yang panjang, Pak. Kesabarannya, mungkin pertama kali datang ke perusahaan yang nggak dikenal itu diusir. Iya. Ya, sampai ketemu sama satpam, ketemu resepsionis, sampai ketemu PIC, sampai ketemu manajer dan sebagainya, sampai dia beli. Itu proses panjang. Oke, bicara tentang kehebatan seorang sales Iya. nih, yang Pak Martin sudah memang praktisi ya, Iya, betul, saya pelaku di praktisi. dalamnya, dan itu diaplikasikan lagi saat bergabung di PTBS. Oh, sudah pasti, sudah pasti. Dan ya semua orang tahu lah ya, Pak Martin udah dapat banyak sekali ya di Alhamdulillah. PTBS. Kira-kira ya mungkin kalau boleh tahu nih, kan sudah nggak update lama saya. Oh, siap. Pak Martin udah dapat berapa banyak atau mungkin seperti apa sih perayaannya di Ya, PTBS? saya update saja dalam prestasi 9 bulan saja. 9 bulan. Sekarang saya 18 bulan. 18 bulan. Saya update 9 bulan, kenapa? Karena 9 bulan ini total reward itu sudah saya peroleh. Itu saja yang paling menurut saya wow. Reward dari awal sampai tinggi. Iya, dari mulai motor atau umroh, mobil 150 juta, Pajero, dan luxury itu totalnya hanya dalam waktu 9 bulan. Dan bukan celakanya, bahasa saya celakanya bukan satu. Pada saat 9 bulan itu saya udah dapat motor 5, Mobilio 5, begitu. Berarti Pajero 2, kayak gitu. lebih dari 1,6 lebih ya. Kalau satu kan 1,6. Kurang lebih 3 lebih. 3 M Iya. dalam 9 bulan. Iya, kurang lebih. Dengan penghasilan harian, mingguan, bulanan ya. Nah, ini menarik sih. Kita bisa ikut sebuah bisnis Iya. dalam waktu 9 Dan ini bulan. bisnis sampingan. Dan ini sampingan ya. Karena memang Pak Martin Profesi backgroundnya utamanya memang pengusaha konvensional. udah pengusaha gitu ya. Tapi kan tadi ada kunci kenapa bisa begitu cepat gitu kan. Iya. Bahkan bukan cuma perayaan yang luar biasa yang saya lihat ya. Pak Martin waktu ngisi training waktu itu di Jakarta, saya kaget juga. Oh gitu. Dapat reward mobil cashnya itu cuma 3 hari. Iya, yang Mobilio ya, yang 140 Iya. juta. Iya. Itu kan juga mohon maaf teman-teman, ini kan ada yang 3 bulan, 6 bulan baru target dapat. Iya. Ini Pak Martin 3 hari loh. Iya, iya. Karena Gimana? bisa dihitung. Menarik banget Pak, tapi Iya. bingung juga gimana caranya ya kan. Karena salesman itu biasa dengan target, Pak. Ya, harga diri seorang sales itu bukan digaji. Kalau kita terima gaji tapi tidak punya omset buat perusahaan, harga dirinya tuh terkoyak-koyak. Aduh, saya nih ngasih apa ke perusahaan, sedangkan perusahaan ngasih hak kita full. Dapat gaji full kan? Tapi kita nggak mencapai target. Itu sudah makanan saya sejak tahun 1994. Jadi sudah terbiasa men-set up target. Jadi kalau dream itu, kalau orang lain mungkin memahaminya sebagai jangka panjang, maksudnya impian jangka panjang. Kalau saya enggak, dream itu ya target gitu. Bukan sekedar angan-angan gitu, tapi target yang saya bagi, mau itu per hari, mau per minggu, mau per bulan, mau per tahun, itu tergantung saya. Ya, ini berarti kan efek dari pengalaman salesman tadi Iya, juga dong. Makanya Iya, hidup salesman. hidup salesman ya.
Jadi kalau kita mau cepat sukses jangan takut jadi jangan salesman. Justru salesman pintu gerbangnya. Banyak yang sekarang menjadi pemilik perusahaan dan mereka basicnya adalah orang sales. Banyak sekali gitu. Karena kalau jadi pengusaha nggak bisa jualan juga nggak mungkin juga sih. Itu ngitungnya dapat 3 hari gimana? Nah, saya bocorin nih ya. Nih, berapa orang nih direkrut kan butuh kalau nggak salah 600 poin kan? Iya. 600 poin kan? Betul. Apakah ngumpulin 600 orang gitu kan? Wah, kan sistem di PTBS ini memudahkan. Kita kan hitungannya adalah menjual produk. Menjual produk. Iya, jual produk itu satu paket, 1 poin itu bernilai 1 paket. 1 paket itu berapa sih? 1,5 juta. Makanya saya menghitungnya sederhana. Saya butuh 300 poin di kanan, 300 poin di kiri. Apa yang membuat saya bisa mencapai dalam waktu nggak sampai seminggu? Maka yang saya lakukan adalah membagi dalam bentuk harian. 300 kanan, 300 kiri. Saya bagi tuh. Kalau ada whiteboard tuh saya bikin tulisan kanan dan kiri. Kanan 300, kiri 300. Maka saya bagi 300, kalau dibagi paket priority, dibagi 31. Iya. Kan begitu ngitungnya, Priority Pak. kan poinnya 31 kan Poinnya ya? kan 31. Berarti saya butuh 10 orang di kanan. Hanya butuh 10 orang di Iya. kanan, Berarti saya cari lagi 10 orang di kiri. 10 orang di kiri. Iya, kalau ini 10 orang. Kalau saya ngitung Oke. 10 orang, 10 orang. Iya. Tapi kan 10 orang ini nggak cuman suaminya gitu. Ada istrinya. Jadi bisa berkurang ya? Iya, bisa berkurang lagi. Jadi saya main target gitu aja. Oke. Saya punya sahabat, saya hitung. Sahabat saya si A, si B, si C, si D. Saya tulis tuh. Oke, ini mereka selama ini menjadi sahabat saya. Maka mereka dulu yang saya hubungi. Tapi kan priority kan modalnya lumayan Iya. ya. Kalau buat teman-teman ya artinya tidak besar banget juga enggak, Iya. tapi lumayan lah. Iya. Kalau sekarang kan priority 62 juta kalau Iya, sekarang iya. ya. 62 Waktu itu juta. kan 46,5 juta dan saya lingkungannya kan pengusaha. Modal di bawah 50 juta itu nothing lah gitu. Kalau udah biasa berbisnis, udah jadi pengusaha, boleh ditanya deh bikin bisnis konvensional sekarang ya, jangankan bisnis konvensional PT ya. Bikin warung bakso aja deh. Modalnya saya yakin udah di atas 15 juta. Bikin gerobaknya, sewa tempatnya, dan lain-lain. Kalau jadi pengusaha, modal di bawah 50 juta itu aneh. 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 Makanya jadi gampang Iya, gitu. jadi menurut saya jadi gampang gitu. Oh. Nah itu yang saya pikir, mereka sudah biasa jadi pengusaha, modal ratusan juta bahkan miliar. Gitu kalau saya ajak gabung di bisnis ini dengan modal di bawah 50 juta, dengan potensi sekian miliar, masa iya nggak mau? 51 miliar ya. Nih 47 yang lama kan 47 M rewardnya saja. Sekarang 51 lah. Iya. Saya begitu. 51 miliar potensi. Sekarang kan orang diajak melihat value yang penting. Ya kalau orang diajak lihat value bahwa bisnis ini besar dengan modal sekecil-kecilnya, saya yakinlah insting bisnis pengusaha mah, udah ini saya ambil gitu. Apalagi, mohon maaf, ini kan jual beli. Jual beli ya. Iya, mereka tidak nanam uang, tapi mereka beli produk untuk bisa dijual lagi. Betul. Begitu 46 juta setengah, mereka dapat produk 62 juta. Hitung-hitungan kalkulasi bisnis, ini rugi apa untung? Mereka keluar duit, terus dapat barang sudah untung. Udah untung kan? Selisihnya Kalaupun 12 juta. dijual ya balik duitnya ya. Jadi Selesai. ringan ya. buat Saya mereka. bangun perusahaan 7 kali, Pak. 5 kali bangkrut. Bangun perusahaannya aja sudah di atas 50 juta. Tetap nggak kapok kan? Nggak kapok. Tetap jalan lagi, bangun usaha lagi. Seperti itu. Nah tadi tuh ngumpulin 20 sahabat katanya. Kenapa sahabat? Ya karena sahabat pasti apapun yang kita lakukan mereka ikut. Kalau nggak ikut? Lah dia bukan sahabat kita, berarti dia teman. Kategorinya langsung pecah tuh. Oh iya. Jadi kalau sahabat itu Sahabat itu suka duka dia ikut. suka duka dia ikut. Iya. Kalau nggak ikut, Ya bukan teman, bukan sahabat. bukan sahabat. Tapi dia teman kategorinya. tapi dia teman. Nah, Iya. menarik nih ya. Gampang kok milahnya kalau selama ini kita merasa dia sahabat kita. Terus misalnya minimum dia suruh daftar beli paket 2 juta 100 aja dia nggak mau. Ya dia bukan sohib kita gitu. Yang kecil aja nggak mau. Yang kecil aja gitu. nggak mau, yang gede. Dan satu hal prinsip ya, ini penting nih buat para mitra yang nyimak acara ini ya. Belajarlah berpikir tentang mancing itu kakap gitu loh. Berpikir di awal Iya, mancing itu kakap. saya harus dapat ikan kakap nih. Ya. Maka apa tuh namanya umpannya juga kakap. Jangan mau mancing ikan kakap, umpannya cacing apa tuh yang kecil-kecil. Carilah udang atau apa gitu kan. Iya, Ya, dapatnya ikan. ya kalau kita niatnya dapat kakap,
maka sejelek-jeleknya ikan teri juga dapat. Artinya kalau kita ngincernya di mindset kita priority, jelek-jeleknya kalau ditawar, orang minimum daftar apa? Basic pasti daftar. Mentok ya. Mentok, dia pasti ada yang lebih kecil nggak Pak Matin modalnya? Jangan 46,5 juta deh, saya mau mulai dulu. Ada sih Bu, ada sih Pak, tapi nggak pantas buat profil Bapak. Ada sih yang 2 jutaan. Oh ya saya itu dulu deh, minimum dia daftar. Nah oke. Sekarang nyambung nih. Nyambung tentang basic Pak. Saya juga dengerin tuh Pak Martin ngisi seminar. Oh, gitu. Katanya nggak pernah sponsorin basic masalahnya. Benar, Pasti ya. priority. Pasti. Terus gimana dong kalau temennya atau Ya, itu kenalannya tadi ada yang joinnya cuma basic? Ya kesempatan saya bersedekah. Bersedekah. Iya dong. Begitu ada yang mau daftar paket priority, basic, saya akan arahkan. Bu, Pak, boleh daftar basic, nggak ada masalah. Tapi daftarnya langsung sama leader di bawah saya ya gitu. Nah, saya bersedekah buat leader saya atau mitra saya di bawah saya. Langsung gelondongan saya kasih tuh. Kasihin. Oh, kasihin. Bonusnya buat dia. Komisinya ya buat dia semua. Saya mah nggak ngambil serupiah pun. Niatnya sedekah ya. Niatnya sedekah aja udah. Sedekah buat mitra saya. Toh kalau dia sukses, insya Allah saya ke bawah sukses. Kenapa tuh Pak? Kalau gabung ke Pak Martin harus priority? Loh, karena saya tahu di level pengusaha itu udah biasa. Orang adrenalin yang ngeluarin modal lebih gede, dia pasti semangat kerjanya lebih tinggi. Yang modalnya gede itu Iya, sekarang semangatnya kalau lebih orang serius ngeluarin- ya. Iya, kalau orang ngeluarin uang 46,5 juta, kayaknya lumayan nggak bisa tidur sih kalau nggak balik. Tapi kalau basic, kalau dia nggak balik ya udahlah produknya saya pakai 8 box. Kan pengusaha ya. Tiap hari dia mungkin keluar uang bensin aja mungkin 1 juta 2 juta udah biasa Ya, gitu. begitu kurang lebih. Betul juga ya. Harus betul Pak. karena ini praktisi, karena memang saya Makanya jalanin. banyak mitra-mitra berarti mereka ini kenapa susah mungkin masih berpikir kecil ya. Iya. Masih berpikir kecil sehingga untuk dapat yang besar susah. Mereka memang rata-rata tidak berani mengucap kata 46,5. Itu satu. Yang kedua, ya mohon maaf, kadang-kadang underestimate sama orang. Mohon maaf jika yang di depan kita nih kadang-kadang tidak bermobil, tidak bermotor, naik bis, pakaiannya biasa saja, tidak berjas, tidak berdasi, dan lain-lain. Kadang-kadang dia menganggap orang ini nggak punya uang. Padahal orang sukses di dunia ini kebanyakan, coba perhatiin, kebanyakan mereka enjoy, santai. Santai. Penampilannya santai tapi Iya. duitnya miliaran. Beda lah kalau di sini kita bisa dilihat ya. Saya pakai jas. Waduh, jangan begitu. Pak Martin, tapi bener juga loh. Oh gitu ya. Iya. Coba lihat Pak Febrian, Masya Allah. Kan santai hari-hari. Santai. Ya, tapi kan duitnya nggak ada serinya tuh katanya. Masya Allah. Sultan Bandung. Sultan Bandung. Dapat julukan baru nih. Kemudian Pak Martin kan ke Bandung dalam rangka mengantarkan satu distributor baru. Betul. Iya. Dari mana Pak itu? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Ini menarik kalau cerita distributor baru ini. Jadi beliau baru mau bergabung dan ikut seminar online saya 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu. Terus minta ketemu langsung. Ikut seminar online awalnya. Iya, seminar online, minta ketemu. Kemarin ketemu saya itu jam 10 pagi. Ngomong sama saya kurang lebih, saya ceritakan tentang bisnis ini dan potensi menjadi distributor kurang lebih hanya setengah jam. Dan beliau langsung memutuskan siap saya menjadi distributor. Saya tanya, siap modalnya Pak jadi distributor? Apa Pak? Yang pertama harus punya ruko. Yang kedua, Bapak harus setor perdana itu 500 juta. Oh siap Pak, saya transfer sekarang nggak ada masalah. Masya Allah. 2 hari ya? Nggak 2 hari, setengah jam ngomongnya. Kan ketemunya setengah jam. Iya, ketemunya setengah jam Setengah ya. jam aja. Langsung mantep dan Langsung yakin mantap, gitu. karena Ya. ketemu backgroundnya pengusaha. Enak emang kalau bicara pengusaha itu. Gitu. Jadi udah punya berapa distributor dong? Sekarang sih baru insya Allah 3. Sudah 3. Udah 3 ya. Ada di daerah Jakarta, Jakarta Timur atau Jakarta, Bekasi. Satu lagi di Lombok kemarin. Satu Baru lagi proses juga. di Lombok ya. Ya. Minta doanya lah Pak Nur biar kayak bapak-bapak dan ibu-ibu yang sukses di sini semua. Kan Pak Martin yang sukses ya. Aduh. Nambah lagi distributornya ya, didoain Insya ya. Allah, Nambah Pak lagi Nur. jadi berapa? Ya kalau Di bisa ya setiap semua kota provinsi ya. ada lah. Semua provinsi Minimal ya. semua provinsi lah targetnya. Supaya bisa sama-sama mendakwahkan usaha dagang ini dan anti riba ini. Dari riba. Iya. Mempermudah ya, mempermudah Iya, mitra yang di membantu, daerah, betul. membantu juga. Karena ongkos kirim kan lumayan kalau jauh-jauh. Bener, apalagi tadi yang NTB, Iya. Lombok, Waduh, itu atau luar mungkin biasa. yang Papua gitu Iya, kan. betul. Mahal Ya, banget ongkos kirimnya. betul. Oke, ini tadi tentang distributor. Ada Betul. kelewat nih yang saya mau tadi belum Siap. saya tanya. Priority kan tadi spesialis priority nih Pak Martin Iya. nih. Udah sponsori berapa priority? Saya 18 bulan ini paling punya mitra cuma 30.
30 kan. Yang tadi yang langsung ya. Iya, paling cuma 30. Sisanya kan saya distribusikan, saya sedekahkan ke kawan-kawan. Sedekahkan ya. Gitu. Padahal secara Kalau langsung hanya dihitung sponsor sih harusnya saya bisa ratusan. bisa ratusan. Yang disedekahin banyak. Iyalah, gitu. Jadi banyak sedekahnya kayaknya nih. Ya, Yang diambil sendiri cuma 30 tapi yang gede aja. ya iyalah, cukup. Karena membina seperti yang saya sampaikan bahwa ini bisnis sampingan saya. Secara waktu saya sudah sibuk di bisnis konvensional, ya kan. Kalau saya harus membina mitra basic yang begitu banyak, wah kewalahan juga saya pasti. Gitu. Ya menarik nih tentang kalimat bisnis sampingan ya. Karena banyak orang berpikir ya, kalau kita bisnis network atau seperti PTBS ini itu harus fokus gitu kan. Sehingga banyak orang yang mungkin sudah punya bisnis yang lain enggan untuk bergabung. Menurut Pak Martin gimana sih sebenarnya bisnis ini? Bisa nggak dibuat sampingan sukses gitu? Ya pasti bisa dong, kan banyak buktinya. Iya, kan masih banyak yang berpikir bahwa aduh nggak bisa gitu. Iya. Jadi kita harus berpikir kan sebagai kalau sudah latihan biasa jadi pengusaha tuh gini Pak Nur. Suatu saat usaha kita kan akan bisa jadi turun omsetnya. Bahkan nggak ada omset bisa jadi gitu ya. Usaha yang lain gitu ya di bisnis konvensional kita. Bisa jadi lagi drop minimum kita punya penghasilan cadangan. Punya penghasilan cadangan yang bidangnya berbeda. Ya. Dan menariknya adalah bahasa saya nih ya, boleh ditiru boleh enggak ya. Celakanya sekarang penghasilan saya lebih banyak dari bisnis sampingan ini. Daripada bisnis utama. Daripada utama sejak pandemi ini. Sejak pandemi kan. Ya benar sekali kan sekarang kalau pandemi katanya para pengusaha itu banyak yang drop. Betul. Pak Martin ngerasain sendiri lah, berkurang lah ya, berkurang. Betul. Bahkan saya sudah sempat PHK karyawan juga. Iya. Di masa pandemi ini ada yang saya PHK juga gitu. Iya. Mau nggak mau gitu. Mau nggak mau ya. Iya. Kalau pengusaha kan berhitung ya. Iya, berhitung. Betul. Makanya bersyukur saya berkah ada di PTBS. Nah, bicara tentang pandemi nih, kira-kira menurut Pak Martin nih, apa bisnis yang mungkin cocok atau pilihan bisnis yang cocok di kala masa pandemi? Ya jelas lah menjadi mitra usahanya PTBS. Udah jelas itu. Udah jelas ya? Iya, udah jelas lah ya, produknya itu bervariasi. Transaksinya halal anti riba, reward penghasilan harian, mingguan, bulanannya juga cash anti riba. Ini Masya Allah. Meskipun pandemi, PTBS masih bagi-bagi mobil tiap hari. Masya Allah. Gitu. Bahkan saya tadi ketemu Pak Haji Febrian, minimum 3 per hari mobil. Per hari ya? Iya, di masa pandemi. Mobil di masa pandemi. Masya Allah. Masya Allah ya. Berkah. Berkah lah, kita doakan ya, biar PTBS makin berkah. Betul. Ya. Mungkin sebagai tema penting buat teman mitra-mitra. Tadi kan kita bicara tentang pengalaman Pak Martin nih. Betul. Sekarang kita mau dapat tips sukses. Waduh. Nah, buat mitra-mitra kan yang dinantikan tadi kan enaknya doang tuh yang sukses. Bagaimana sih tips sukses? Mungkin mereka pengen tahu lebih detailnya Pak Martin. Atau mungkin intinya lah. Intinya tips sukses buat mereka bagi para mitra yang baru memulai atau yang sekarang lagi berjuang itu seperti apa seharusnya? Baik, ini versi saya ya, Pak Kapten Nur. Yang pertama adalah di bisnis apapun, mau itu konvensional maupun network, direct selling dan sebagainya, 90% itu keyakinan. Mindset di kepala kita itu kita harus yakin bahwa dengan kapal ini, dengan kendaraan ini, saya pasti bisa sukses. Itu dulu. Karena kalau saya kaitkan dengan tauhid, Allah bagaimana prasangka hambanya. Kalau kita nggak yakin, apalagi ketika ditanya sama orang di luar sana, misalnya, wah ini MLM ya misalnya gitu ya. Terus kita jawabnya A, I, U, E, O, kira-kira orang percaya nggak? Orang tertarik kan dengan bisnis kita? Ya nggak tertarik dong. Nah, coba sekarang Kapten Nur tanya ke saya tentang pertanyaan tadi, coba. Ini MLM ya? Oh betul, ini MLM luar biasa. Belum pernah saya ketemu MLM seperti ini Pak. Selain produknya bagus, syariah, sekarang sudah dapat penghargaan banyak dari berbagai instansi pemerintah maupun belum lagi MUI mengeluarkan sertifikasi halal, produknya, nah gitu. Kira-kira orang bingung nggak? Orang MLM ini pede banget ya gitu. Kira-kira seperti itu nggak? Iya. Nah, jadi karena kebanyakan kalau ditanya ini MLM ya langsung bingung. Langsung bingung. A, I, U, E, O gitu loh. Kalau saya enggak, semakin pede saya. Berarti keyakinan dia tentang MLM kurang yakin. Ya terhadap bisnisnya itu, pertama harus yakin bahwa ini adalah kendaraan yang tepat buat dia mencapai impiannya. Apapun itu, mau pergi haji, mau umroh, mau punya rumah cash, mobil cash dan sebagainya. Itu harus nomor 1.
Ya, makanya tauhid itu penting sekali, yaitu bagaimana kita meyakini bahwa satu-satunya yang memberikan rezeki hanya Allah, bukan PTBes. Bukan PT Base. Ya, PTBes hanya wasilah, hanya asbab, ya, untuk menjalankan sunatullah kita, usaha atau ikhtiar. Tetapi sesungguhnya kita yakin, ya Allah, orang lain saja bisa dapat mobil, saya juga pasti bisa. Gitu. Nah, ketika sudah yakin itu, malaikat kanan kiri kita kan udah nyatet tuh. Nah, ternyata nih si Fulan bin Fulan yakin nih bakal sukses. Masa sih kalau nasib nggak bisa dirubah kalau orang itu maksimal doa dan ikhtiarnya? Tapi kan orang untuk dapat yakin itu kan nggak langsung. Dia bisa, karena yang dia tahu dari luar, MLM itu kan yang kalimat-kalimat jeleknya banyak, komentar jeleknya banyak, Iya. Pandangan-pandangan negatifnya banyak. Betul. Gimana untuk dapat keyakinan begitu? Kan standarnya begini, Pak. Orang itu kalau yang banyak orang tuh sekalipun dia orang baik sekalipun, terus ada cacat sedikit saja, kan yang diingat jeleknya pasti kan? Jeleknya. Pasti kan yang diingat jeleknya. Terus ingat lagi zaman dulu idola kita Rasulullah ya, Nabi Muhammad SAW. Beliau bagaimana mulianya? Itu saja ada yang benci. Orang yang udah sangat mulia Sudah aja sangat mulia, ada digaransi yang sama benci. Allah, ada yang benci, apalagi kita. Jadi biasa aja. Dan pakai prinsip dagang aja. Kalau kita menawarkan produk, ada yang beli, berarti memang rezeki kita. Kalau dia nggak beli, bahkan menghina, juga bukan rezeki kita. Selesai kan? Iya, kan kalau tentang produk, Iya. masanya tentang sistem MLM. Iya, tapi kan kita bisa jawab bahwa MLM yang kita jalanin ini Bapak Ibu sudah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI. Saya mah pedomannya MUI. Saya pedomannya bukan pegang A, B, C kata orang, tapi sertifikasi halal MUI. Seluruh dosa saya ditanggung MUI kalau saya menjalankan bisnis ini ternyata haram. Clear. Selesai. Apalagi ditambah dengan perizinan lengkap. Secara legalitas pemerintah mendukung. PTBS ini udah lengkap. Lengkap Iya. sekali. Penghargaan CUPR, banyak. Penghargaan banyak. Kalau dia nggak percaya ya udah pilihannya mungkin cuma dua. Satu memang dia memang tidak tertarik. Yang kedua mungkin dia diam-diam mempelajari dari tempat lain dulu sumbernya. Bukan berarti orang itu nggak pasti ikut. Bisa jadi setahun kemudian dia ikut kok. Ya, tapi jangan dikata-katain di medsos. Ya, biarin aja gitu sampai kita doain gitu ya. Mudah-mudahan yang bersangkutan setelah mendapatkan penjelasan tentang PTBS menjadi tertarik, menjadi suatu saat mendaftar bergabung menjadi keluarga besar PTBS. Nah, begitu-begitu aja kalau saya mah, simple aja. Nanti ketika kawan-kawan ini bisa membuktikan gitu ya, baik dari produknya bagus, sistemnya baik, bahkan bisa mendapatkan reward, penghasilan rutin dan sebagainya, itu perlahan-lahan hilang kok itu. Ya, stigma negatif minimum di lingkungan kita hilang. Oh, ternyata bagus ya. Apalagi dengan program sedekah tiap bulan 1 ton para leader beras gitu. Itu pelan-pelan pasti Masya Allah ternyata beda ya PTBS gitu. Iya, memang banyak sekali orang yang masih memandang sebelah mata ya. Iya. Karena memang ada stigma negatif yang dulu-dulu sih. Ini Memang. banyak pengalaman Tat. Saya kemarin juga Masya Allah ya ketemu sama salah satu orang yang ketika saya bicara tentang MLM dia langsung defense. Defense-nya begini kalimatnya. Oh, saya sudah pengalaman ikut-ikut kayak gini dan nggak pernah sukses saya. Gitu. Nah, saya kalau ada yang begitu Tat, bukannya mundur, makin saya tanya. Makin saya tanya, Afwan nih Tat, antum pernah ikut MLM di perusahaan apa? Nah gitu. Nah saya bilang, Afwan Tat, sebaiknya Ustadz jujur aja, udah pernah atau belum? Langsung saya tembak. Teman saya sih yang sudah. Nah kan terbukti kan, ternyata stigma itu datang dari temannya yang gagal. Beliau sendiri belum pernah ikut. belum pernah ikut ya. Jadi biasalah kata orang gitu. Itu sih biasa. Jadi baiknya kalau masih ada orang ya yang mungkin sekarang di luar sana masih negatif gitu ya tentang bisnis ini, baiknya itu mereka gimana dong? Ya kalau kita mah yang paling penting kita personal brandingnya kuat gitu. Bahwa kita ini serius menjalankan bisnis ini dengan pola-pola dagang yang benar. Tunjukin aja, lama-lama juga dia akan nganggap kita saudara. Coba aja. Kalau kita udah sukses. Ya. Kalau belum tetap dianggap orang lain gitu. Iya. Tuh kan bisnis hayalan kan gitu. Nah, penting makanya membuktikan kepada orang di luar sana, bisnis di network ini jangan pakai lama. Ya, jangan pakai lama maksud saya gini. Begitu hari ini daftar, maka hari ini langsung take action. Supaya reward tuh jangan lama-lama dapatnya.
Kalau seminggu, sebulan, paling lama 3 bulan udah dapat mobil, orang trust nggak dengan kita? Terus dengan perusahaan percaya nggak? Pasti percaya. Oh, ternyata si ini bisa dapat mobil ya dalam 3 bulan. Faktanya ada. Nah, itulah kenapa saya dari awal ngebut. Ngebut langsung ya. Ngebut langsung. Nanti udah dapat sampai luxury, mau santai juga tenang aja, udah jadi sultan gitu. Ngebut 9 bulan ya. Iya. Ngebut 9 bulan dapat full. Udah full. Udah kesananya mah tinggal kita ikhtiar normal standar. Standar kita normal, speednya standar 100 km per jam tapi istiqomah. Daripada kita 200 km per jam di awal tapi nggak istiqomah, mendingan 100 km per jam tapi kita istiqomah. Nah, kalau masalah reward, kan ada yang dapat sekian puluh miliar, ada yang dapat Pajero sekian puluh dan sebagainya. Ini sudah masalah rezeki anak soleh. Urusan rezeki udah ya. rezeki ini sudah beda. Jadi ketika ada orang yang prestasinya bagus, coba deh cek. Pasti beliau mungkin punya amalan yang kita nggak tahu. Iya. Mungkin tahajudnya nggak pernah terlewat. Sholat duhanya mungkin 12 rakaat terus. Mungkin sehari sedekahnya 2 juta. Nah, kita bagaimana? Jadi hal-hal kayak gini nih memang spiritual banget, tauhid banget Iya. gitu. Tips sukses tadi yang pertama kan keyakinan ya. Betul. Mindset dan keyakinan ya. Iya. Kemudian lanjutannya apa kira-kira? Ya hanya action. Action aja. Hanya action. Nggak ada pilihan lain. Percuma kita memperbanyak teori tanpa action. Yakin action. Iya, selesai. Ya, kuatkan impiannya. Tadi kalau dari awal kita bicara tentang target atau dream tadi. Kalau saya menyebutnya bukan dream sih, target. Target. Iya, kalau dream itu terlalu mengawang-awang gitu. Tapi kalau target tuh kelihatan, saya mau punya apa sih tahun depan gitu. Lebih jelas. Lebih ya? jelas gitu. Targetnya sudah kuat, ya, ditambah dengan belief atau keyakinannya itu kuat sekali bahwa Allah Maha Pemberi rezeki. Kalau orang lain aja bisa, masa saya nggak bisa? Ya kan? Ditambah dengan sunatullahnya apa? Full action. Enak, mitra-mitra sekarang mah enak, tinggal nyontoh ATP, amati, tiru, plek. Amati, tiru, plak. Nah, udah. Nggak usah pakai modifikasi. Nggak usah modifikasi, nggak usah kebanyakan teori, nggak usah sok pinter. Udah ikutin aja leadernya yang sukses. Pasti insya Allah kalau suksesnya 100% sukses, masa sih mitranya minimum 50% nggak sukses? Misalnya, saya dapat luxury 9 bulan. Ya, total sampai luxury ya, itu 9 bulan. Masa sih kalau mitra saya betul-betul yang ngikutin cara saya ikhtiar, cara saya promo, cara saya silaturahim dan sebagainya, minimum Pajero dia dapat. 9 bulan minimum dia Pajero lah ya. Minimum dia Pajero. Walaupun nggak luxury. Minimum, kalaupun dia tidak luxury, minimum setengahnya. Setengahnya. Itu saya sudah buktikan. Contohnya di tim saya ada tuh Pak Haji Samsul. Itu clear Pak Nur gitu. Yeah. Maka tinggal ATP aja sebenarnya. Yeah. Ya. Cuman masalahnya orang gini sih Pak. Ketika ada yang dapat reward, coba deh perhatikan di medsos, di grup gitu ya. Yeah. Semoga menular katanya. Emangnya penyakit panu menular? Iya ya. Sering banget tuh di grup. Iya. Langsung komen. Iya. Semoga menular. Iya. Pertanyaannya kenapa ketika saya setiap hari silaturahim dari pabrik A ke pabrik B, dari orang satu ke orang dua, dari keluarga satu ke keluarga dua, dari kota ke kota, bawa mobil dari sini ke sana kemari, pakai motor ke sana kemari. Kok nggak ada tuh yang semoga menular ya ikhtiarnya? Nggak ada tuh. Harusnya kan itu yang harusnya ditularkan dulu. Yang ditularkan harusnya ikhtiarnya, bukan hasilnya. Bukan hasil sudah Allah yang tentukan. Oh iya. Ini nyindir komentar yang semoga menular nih. Jadi artinya komentarnya pas ikhtiarnya. Oh, justru pada saat kita ikhtiar, misalnya ada yang posting di medsos atau di grup misalnya, Bismillah lagi mau ketemu Pak Lurah nih, mau jelaskan tentang eco farming misalnya. Ya Allah, semoga saya seperti Bapak ya, semangatnya luar biasa. Setiap hari bisa ketemu orang-orang penting, bisa setiap hari silaturahim ke sana kemari. Mudah-mudahan saya bisa seperti Bapak. Itu harusnya yang ditularkan. Maka nggak mungkin Allah tuh nggak tidur. Kalau kita sudah keluar uang, misalnya transportasi lah, 100.000, tapi kita niatkan sedekah, kita niatkan di jalan Allah untuk dakwah anti riba, masa sih nggak balik? Nggak mungkin. Jadi menularnya harusnya di ikhtiarnya. Oke, Pak Martin ya. Kita berikan pesan atau pesan terakhir nih di acara Saya kita. masih mau lama hidup. Pesan terakhir. Pesan terakhir di acara ini, Oh, iya, di siap. acara ini ya. Atau masih mau panjang nih? Oh, nggak usah, cukup. Ya, cukup ya. Kasih waktu. Karena saya nggak mau. Oh, siap. Ya. Buat mitra-mitra ya pesan terakhir, artinya pesan kunci ya buat mitra-mitra kita, mungkin dari Pak Martin apa? Ya, Yang penting. ya, kalau saya sih nomor 1 tauhid lah.
Naikin tauhid kita hanya ke Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya yang bisa nolong kita itu cuma Allah, bukan PT BES. Bukan Martin, bukan juga Kapten Nur, bukan. Tapi cuma Allah. Nomor satu tauhid kita naikin. Yang kedua tes. Tauhid kita bagus itu gampang loh ngetesnya. Terutama mereka-mereka yang masih jadi karyawan. Saya 16 tahun jadi karyawan Pak Nur. Tapi pernah nggak kita 1 bulan saja gaji akhir bulan tuh jangan diambil. Sekali aja. Saya sendiri 16 tahun nggak pernah. Ya, selama saya jadi pegawai 16 tahun, coba deh sekali aja gaji akhir bulan jangan dipakai. Sedekahin full. Tes. Kita masih hidup nggak sebulan ke depan? Berat. Nah, itu tauhid. Kita yakin nggak kalau rezeki itu pasti diberikan sama Allah? Perut dengan isinya ini pasti ada isinya, ada rezekinya. Yakin nggak? Yakin? Yakin. Oke, gajinya sedekahkan full. Ini latihan tauhid tuh gitu. Latihan ngetesnya begitu. Iya, nanti kalau sudah sekali ketagihan, dan itu yang terjadi sama saya. Jadi kalau sudah ketagihan, kalau orang sudah ketagihan sedekah, aduh ampun deh. Pak Febrian tuh ketagihan sedekah. Makanya perusahaannya seperti ini. Ya, tapi kalau orang nggak berani melakukan itu sebagai tes tauhid dia kepada Allah, selesai Pak. Dulu saya juga begitu. Punya gaji tapi nggak punya Tuhan. Sholat Pak sholat. Tapi kalau anak minta sesuatu, ntar ya tunggu gajian. Mintanya tanggal 5, gajiannya tanggal 30. Kasian nggak anak? Kayak nggak punya Allah kita. Harusnya saat itu ambil air wudhu, sholat hajat. Ya Allah, anak saya pengen makan di sini. Dari mana datang rezekinya? Engkau yang nanggung ya Allah. Saya serahkan sama engkau. Itu yang harusnya dilakukan. Karena gaji saya masih lama. Masya Allah tuh. Dan sekarang saya 13 tahun, saya nggak punya gaji Pak Nur. Sekarang. Waktu saya jadi karyawan punya gaji, beli motor, beli mobil, beli rumah, semua nyicil. Semuanya nyicil. Begitu saya jadi pengangguran, nggak punya gaji serupiah pun, istilahnya pengangguran bahasa saya. Karena gak jadi karyawan. Nggak jadi karyawan, ya nggak punya gaji tanggal 25, bahkan besok dapat uang apa enggak saya nggak tahu. Saya hanya serahkan hidup saya sama Allah. Masa dengan seperti itu malah yang terjadi apa? Beli motor cash. Rumah miliaran cash, mobil miliaran cash. Allah. Jadi maha pemberi rezeki siapa? Allah. Bukan gaji kan? Bukan. Sedekahin gajinya. Nah, itu tes dulu. Tes di water. Mantap nih Pak Jimatin. Nih hari ini kita dapatkan ilmu yang luar biasa ya. Terima kasih sudah hadir Sama-sama. di Best Kapten. Podcast. Siap, terima kasih Pak. Next time kita ketemu lagi. Amin, insya Allah. Ya. Mudah-mudahan. Dan ketemu lagi, ribetnya lebih banyak lagi. Amin, doakan bisa tembus luxury lagi, bisa banyak berbagi lagi, insya Amin. Allah. Gitu aja. Oke, buat mitra semuanya sampai ketemu ya di Best Podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PT Best. Go berkah, no riba.